Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Maulana. Dimulai saja lah, Pak. Mulai aja. Oh iya, baik. Sudah, Pak. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia, rahmat dan berkahnya kita semua bisa berkumpul kembali dalam kajian Sahih Bukhari Kamis sore hari ini. Juga tidak lupa kita selalu curah limpahkan salawat salam kepada junjungan kita Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu susunan acara seperti biasa, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan oleh pematerian yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak dari Sumarna, kemudian sesi tanya jawab atau diskusi, dan terakhir sesi penutup dan doa. Baik, untuk mengakhiri waktu, kita buka bersama-sama kajian hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dilanjutkan ke sesi selanjutnya pematerian. Langsung saja saya serahkan kepada Bapak Ellen Sumana dan Bangga tempat. Persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, dengan tidak henti-hentinya saya mengajak diri saya sendiri, juga hadirin yang Allah muliakan, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan untuk tidak mati kecuali dalam keislaman. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 102. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan keislaman. Demikian juga dalam surat An-Nisa ayat 1. Allah Subhanahu wa taala menegaskan,
Ya ayuhan nas, wahai orang-orang, wahai manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, wa khalaqa minha zaujaha, kemudian dari diri yang satu Allah menciptakan pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa, kemudian dari pasangan tadi Allah mengembangbiakan menjadi laki-laki yang banyak dan perempuan yang banyak. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi. Kemudian juga dalam surat Al-Ahzab dikatakan ayat 70 dan 71, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan pula, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah dengan ucapan yang benar. Niscaya Allah akan membereskan amal-amal kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Sehingga barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, faqad faza fawzan 'azima, sungguh dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Nah, hadirin sekalian, kalimat yang kita garis bawahi pada surat Al-Ahzab ini adalah kalimat wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia mendapatkan keberuntungan yang banyak. Mudah-mudahan dengan kajian hadis ini kita termasuk kepada orang-orang yang taat kepada Allah juga kepada Rasul-Nya. Hadirin yang Allah muliakan dimanapun Anda berada, adik-adik mahasiswa yang Bapak cintai, kemudian Bapak, Ibu, dosen, karib kerabat yang Allah muliakan. Baik pada kesempatan ini, setelahnya saya berwasiat kepada diri saya sendiri, juga kepada hadirin sekalian, kita masuk pada bahasan masih tentang wudu, babnya bab tentang babu man lam yatawaddo, bab tentang orang yang tidak mengulangi wudu lagi, tidak berwudu lagi, illa minal ghasyiya al niftil, karena pingsan yang berat. Jadi pingsan kemudian dia tidak berwudu gitu. Langsung dia mengerjakan sholat gitu. Hadirin sekalian, hadis yang akan kita bahas adalah hadis nomor 184. Kita baca hadisnya. Hadatsana Ismail. Nah, jadi sebelumnya bagi hadirin yang baru bergabung, kita ini lagi kajian hadis. Amat berbeda dengan kajian Quran. Nah, kalau kajian Quran, kita langsung dihadapkan pada teks daripada Al-Quran tanpa dihadapkan pada rawi dan sanad. Itu kajian Quran. Sementara kalau kajian hadis, sebelum masuk ke teks hadis, maka kita dihadapkan dulu kepada rawi dan sanad. Nah, itu. Nah, hadirin sekalian, kenapa dalam hadis itu ada rawi dan sanad, sementara dalam Al-Quran tidak? Nah, sebagaimana disampaikan pada minggu-minggu yang lalu, bahwa hal ini disebabkan karena memang sejarah pengumpulan Al-Quran dan sejarah pengumpulan hadis itu amat berbeda. Kalau Al-Quran langsung dihimpun dari nas-nas yang berserakan di setiap
di setiap media-media yang bisa dipakai untuk menulis seperti batu, kulit binatang dan sebagainya. Nah, kemudian dihimpunlah dari media-media yang berserakan itu ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga otentisitas ayat Al-Qur'an berada pada media-media itu yang kemudian menjadi mushaf-mushaf. Sementara hadis dalam sejarah pengumpulannya itu tidak dituliskan. Hadis hanya dihafal dari rawi yang satu, periwayat yang satu, kemudian kepada periwayat berikutnya. Nah, oleh karena itu, otentisitas hadis amat bergantung kepada sejauh mana kejujuran kejujuran daripada rawi tersebut. Nah, oleh karena itulah, hadirin sekalian, ketika kita akan mengadakan kajian hadis, maka sebelum teksnya kita dapati, maka kita akan berhadapan dulu dengan rawi dan sanad. Itu alasannya. Kemudian apa bedanya rawi dan sanad? Rawi dan sanad orangnya itu juga, tidak berbeda. Hanya berbedanya ketika menelusuri. Kalau urusan menelusuri, misal dari Bukhari kan tidak sejaman dengan Rasulullah. Bedanya sekitar 300 tahun dengan Rasulullah. Nah, ketika menelusuri itu kita dapati terminal 1, terminal 2, terminal 3 sampai kepada sahabat Nabi. Nah, terminal-terminal itu dikatakan sanad. Begitu. Nah, tetapi kemudian kalau kita menelusurinya dari Rasulullah meriwayatkan kepada sahabat, sahabat meriwayatkan kepada B, B kepada C, C kepada D, D kepada Bukhari, maka orang dengan alur seperti itu namanya rawi. Nah, itu hadirin sekalian penjelasan sepintas tentang perbedaan rawi dan sanad. Nah, coba kita lihat teksnya. Hadatsana telah menceritakan kepada kami. Ini hadatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, kami di sini adalah Imam Bukhari. Nah, jadi Imam Bukhari ketika bersama teman-temannya, bersama ikhwan-ikhwannya, teman-temannya ketika belajar kepada Ismail, dan Imam Bukhari menuliskan hadis dari Ismail, dia sebelum menuliskan hadisnya, dia mempertanggungjawabkan dulu hadis yang dia tuliskan. Kata dia, kami mendapatkan hadis ini Ismail dari Ismail. Itu kalau bahasa kitanya. Ya. Hanya kemudian menggunakan lafaz hadatsana. Hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Ismail. Berarti Ismail adalah guru Imam Bukhari. Gitu. Qala, kemudian Ismail berkata, dalam rangka apa Ismail berkata? Sama dalam rangka mempertanggungjawabkan hadis yang diriwayatkan kepada Imam Bukhari. Kata beliau, hadatsani telah menceritakan kepadaku. Hadatsani telah menceritakan kepadaku siapa? Malik. Berarti Malik ini adalah gurunya daripada guru Imam Bukhari, yaitu Ismail. Nah, kemudian Malik mendapatkan hadis dari siapa? Dari Hisham. Dari Hisham bin Urwah. Dari Hisham bin Urwah. Nah, kemudian Hisham bin Urwah mendapatkan dari siapa? An imrotihi, dari istrinya. Yaitu yang namanya Fatimah. Nah, Fatimah mendapatkan hadis dari siapa? An jaddatiha, dari neneknya. Nah, neneknya, siapa neneknya itu? Asma binti Abi Bakar. Jadi Asma putrinya Abu Bakar. Nah, ini yang jumpa dengan Aisyah, istri Nabi, ya. Ya, jadi yang kita sebut terminal-terminal itu tadi
adalah terminal pertama adalah Ismail. Terminal kedua adalah Malik. Terminal ketiga adalah Hisham bin Urwah. Terminal keempat adalah Fatimah. Terminal keempat kelima adalah Asma. Asma, putrinya Abu Bakar. Kemudian terminal terakhir adalah Aisyah. Nah itu Aisyah. Begitu. Nah itu terminal-terminal atau sanad. Sementara kalau kita menelusurinya dari Aisyah, Aisyah mendemokan atau menyampaikan perkataannya kepada, meriwayatkan hadis ini kepada Asma. Berarti Aisyah itu rawi pertama, Asma rawi kedua. Kemudian rawi ketiga adalah Fatimah. Fatimah meriwayatkan kepada Hisham bin Urwah, suaminya. Hisham bin Urwah meriwayatkan kepada Malik, Malik meriwayatkan kepada Ismail, Ismail meriwayatkan kepada Imam Bukhari. Nah, begitu. Nah, itu berarti kalau alurnya begitu, itu namanya rawi. Nah, begitu hadirin sekalian. Baik, itu mengulang bagi mereka yang baru bergabung supaya nyambung bahasan kita. Nah, kita kembali. Jadi hadis ini didapat dari Asma binti Abu Bakar annaha, bahwa beliau qalat berkata, apa kata Asma? Apa itu? Aku pernah menemui Aisyah. Aku pernah berjumpa dengan Aisyah, yaitu Aisyah itu adalah zaujan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu berjumpa kepada Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hina pada saat khosafat gerhana apa? Gerhana asyamsu, matahari. Ini kata siapa? Kata Asma, aku pernah menemui Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, ketika terjadinya gerhana matahari. Nah, jadi pada zaman Nabi terjadi gerhana matahari. Nah, fa'idzan nasu, saat itu orang-orang qiyamun yusallun. Saat itu orang-orang tengah sholat gerhana matahari, begitu. Wa idza hiya qaimatun tusolli. Wa idza hiya, dan saat itu hiya, kembali ke Aisyah tadi, qaimatun tusolli, tengah sholat juga. Nah, jadi saat itu Asma binti Abi Bakar itu menemui Aisyah, saudaranya, ketika tengah berjalan gerhana matahari, dan saat itu orang-orang tengah sholat gerhana, termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Fakultu, dalam keadaan Aisyah sholat itu, fakultu, aku bertanya kepada beliau, kata Asma, aku bertanya kepada beliau, Malinas. Nah, Malinas, apa gerangan yang terjadi pada orang-orang? Kata Asma kepada Aisyah yang tengah sholat tadi. Kemudian fa'asyarat, kemudian Aisyah menjawab dengan fa'asyarat, dengan mengisyaratkan biyadiha, tangannya, nahwas sama, ke langit. Nah, jadi ditanya begitu, Aisyah yang tengah sholat itu, dia mengisyaratkan tangannya ke langit, menunjuk ke langit, begitu. Padahal tengah sholat. Nah, ini hadis ini menjadi dalil bahwa kalau kita lagi sholat, kemudian ada yang bertamu, atau ada yang mengucapkan salam kepada kita, atau yang nanya, jawablah dengan isyarat. Begitu, boleh, nggak apa-apa, gitu ya. Nah, kalau kemudian pintu itu di depan kita tengah sholat, ya kita buka dulu pintu, gitu.
kemudian kita lanjutkan sholat begitu. Nah itu jadi oleh karena itu hadirin sekalian, dalam Islam sholat yang khusyuk itu atau ibadah itu tidak harus hilang kesadaran, sebagaimana doktrin dalam agama lain ya, yang disebut dengan nirwana itu hilang kesadaran. Tapi dalam Islam ketika kita beribadah kepada Allah itu justru kesadarannya harus tinggi, begitu, bukan hilang. Nah, oleh karena itu kita tahu apa yang terjadi di sekeliling kita. Nah, jadi di sini hadirin sekalian, Asma bertanya kepada Aisyah yang tengah sholat, Malinnas, apa yang terjadi dengan orang-orang? Fa asyarat biyadiha nahwas sama. Nah, kemudian Aisyah mengisyaratkan dengan tangannya ke langit, menunjuk ke langit. Wa qalat, dan kemudian berkata beliau yaitu Aisyah dalam sholat itu, Subhanallah, kata Aisyah, Subhanallah. Nah, ini juga ternyata kalimat Subhanallah tidak membatalkan sholat. Begitu. Subhanallah. Dia Aisyah menyatakan Subhanallah. Padahal dalam keadaan sholat. Begitu. Berisyarat dengan tangannya dalam keadaan sholat. Nah, hadirin sekalian, kenapa begitu? Ya kan definisi sholat itu tidak boleh ada ucapan-ucapan manusia selain takbir, tahmid, ya. Jadi, nah ini kan bukan ucapan manusia, Subhanallah itu. Ini adalah zikir kepada Allah dan ada dalam Al-Quran. Sehingga tidak mengapa dalam sholat itu kita berujar seperti itu, begitu ya. Nah, tetapi tentu kalau ada kepentingan, kalau tidak ada kepentingan, jangan begitu. Nah, fakultu, kemudian aku berkata, ini siapa yang berkata? Asma. Mendengar ucapan Aisyah ketika tengah sholat dengan mengatakan Subhanallah itu, kemudian Asma fakultu berkata, ayatun, apakah ini tanda-tanda kebesaran Allah? Apakah ini tanda kebesaran Allah? Nah, fa'asyarat, kemudian Aisyah mengisyaratkan lagi dengan tangannya tadi. Maksudnya na'am. Betul. Nah, betul. Mungkin ini di kebiasaan di Arab membetulkan, menyatakan benar atau menyetujui itu dengan isyarat tangan. Entah begini, entah bagaimana, pokoknya dengan tangan. Tetapi kalau budaya di kita kan dengan mengangguk. Nah, begitu. Nah, ini perbedaan budaya saja, ya. Jadi mohon maaf, Pak Asyarat dalam hadisnya tidak mungkin Pak Asyarat dalam hadisnya tidak sebutkan dengan tangan. Mungkin maksudnya, mungkin dengan kepalanya. Mungkin dengan kepalanya. Ya. Nah, jadi boleh jadi dengan tangan atau lebih ininya dengan kepala, dengan dianggukkan begitu. Nah, maksudnya adalah na'am, benar. Fakum tu, nah setelah Asma berinteraksi dengan Aisyah dalam keadaan sholat tadi, fakum tu, kemudian aku berdiri sholat, ya, hatta tajalani al-ghosya, ya, aku berdiri sholat sampai sampai tajalani itu sampai menyeliputi kepadaku ketidaksadaran, begitu ya. Hatta tajalani, sampai menyeliputi kepadaku al-ghasyu, terjemahan bebasnya ketidaksadaran, begitu. Nah, jadi kenapa begitu? Kenapa begitu? Hadirin sekalian, jadi Rasulullah dalam sholat gerhana ini betul-betul memimpin sholatnya dengan bacaan yang sangat panjang, begitu. Betul-betul memimpin sholatnya dalam keadaan bacaan yang panjang-panjang, sehingga merasa letih dan penat. Sebagian sahabat
dalam hal ini yang diceritakanlah Asma, ya, itu sampai ada yang pingsan. Salah satunya lah Asma di sini. Salah satunya Asma. Asma sampai pingsan, begitu. Nah, faja'altu, kemudian aku segera menjadikan asubbu fauqorosi, aku menumpahkan, menyiramkan ke kepalaku ma'an air. Nah, jadi karena hampir pingsan Asma, ya, karena letih, karena lama betul Rasulullah melakukan sholatnya, padahal usia Rasul itu pada saat gerhana tadi sudah mencapai kira-kira 62 atau 63, ya, kira-kira sekitar itu, kira-kira lebih dari 62 tahun lah, gitu ya, atau lebih dari 63 tahun, 62 atau 63 tahun saat itu Rasul, tapi masih bisa memimpin sholat panjang-panjang seperti tadi. Nah, sehingga sebagian sahabat merasa letih dan ada yang pingsan. Termasuk salah satunya yang hampir pingsan itu adalah Asma. Tetapi kemudian segera Asma menyiramkan air ke kepalanya. Nah, begitu hadirin sekalian. Falaman sorofa, maka ketika sorofa selesai siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah selesai memimpin sholat, hamidallah, beliau memuji Allah, wa asna alaih, dan menyanjungnya. Nah, gitu ya. Nah, memuji beliau dan kemudian menyanjungnya. Ini ada kalimat hamidallah wa asna alaih, artinya memuji itu berbeda dengan asna, menyanjung, gitu ya. Kalau memuji itu memuji zat yang memiliki kepujian secara mutlak, begitu. Sementara wa asna alaih, menyanjungnya artinya menyebut-nyebut berulang-ulang akan ketika memujinya, gitu ya. Betul. Jadi kalau hamidallah itu mengucapkan alhamdulillah itu adalah secara mutlak, secara keseluruhan, ya. Jadi Allah tuh alhamdulillah, segala puji lillah, bagi Allah, ya, gitu. Tapi kalau asna alaih, menyanjungnya berarti menyebut sifat-sifat pujian tadi, menyebut satu persatu, begitu. Nah, itu bedanya, gitu ya. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ini Rasulullah yang bersabda. Tsumma, kemudian qala, Rasulullah bersabda. Nah, ini sabda nabinya. Nah, ini teksnya, ya. Teksnya yang ini. Kata Rasulullah, ma min syai'in, tidak ada sesuatu pun, ya, tidak ada sesuatu pun kuntu, yang dahulu keadaanku ini, lam yaro, belum pernah melihatnya. Jadi dahulu belum pernah aku melihatnya, begitu. Illa, kecuali qad ra'aituhu, aku melihatnya fi maqami hadza, di tempat berdiriku ini. Nah, kata Rasulullah, aku belum pernah sekalipun melihat kenyataan itu kecuali ketika aku berdiri saat ini. Begitu kata beliau. Hatta, termasuk diantaranya adalah melihat apa? Al jannata wan. Nah, ini yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlama-lama sholatnya, karena pada saat itu dinampakkan kepada Rasulullah jannah, surga, dan dinampakkan kepada Rasulullah an-nar, neraka. Jannah dengan segala kenikmatan dan orang-orang yang berada di dalamnya. Neraka ditampakkan oleh Rasulullah betapa siksaan-siksaan yang ada dan orang-orang yang berada di dalamnya. Sehingga Rasulullah merasa khawatir hal ini terjadi kepada umatnya, begitu. Sehingga bertambah-tambahlah kehusuan Rasulullah dalam memimpin sholat, sehingga lama sekali
beliau memimpin sholatnya sampai sebagian sahabat tadi ada yang pingsan tadi. Dilanjutkan hadirin sekalian, walaqad uhiya, dan sungguh telah diwahyukan ilaya kepadaku, ya, annakum, bahwa kalian itu kelak tuftanuna fil kubur, kalian akan mendapatkan fitnah dalam kubur. Itu semisal au qorib, atau semisal atau kira-kira fitnatil dajjal, seperti fitnah dajjal. Nah, jadi kata Rasulullah mendapatkan wahyu bahwa umatnya itu akan mendapatkan fitnah. Itu fitnah kubur yang beratnya seperti fitnah dajjal, begitu. Nah, tetapi kemudian periwayat hadis ini, la adri, katanya tidak tahu, ayat zalika, apakah yang didahulukan fitnah kubur atau fitnah dajjal, gitu ya. Tetapi yang jelas bahwa fitnah kubur itu beratnya seukuran fitnah dajjal, gitu. Nah, qalat, kemudian berkata Asma, ya. Nah, jadi apa yang dikatakan Asma tadi, aku tidak tahu apakah mana yang dahulukan, fitnah dajjal atau fitnah kubur, gitu ya. Nah, itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, yu'ta, akan didatangkan ahadakum, salah seorang di antara kalian, fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, ditanyakan kepadanya, ma ilmuka bihadzal rajul, ma ilmuka, bagaimana, apakah engkau tahu bihadzal rajul, tentang orang ini, ya, menunjuk kepada nanti jadi seseorang didatangkan dan ditanya siapa orang ini, itu kira-kira bahasa kita. Nah, fa'amal mu'min, adapun apabila yang meninggal itu si mukmin, awil mungkin, ya, jika yang meninggal itu orang mukmin atau orang mungkin yang yakin. Nah, kemudian Asma berkata lagi, la adri ayal dalika, qolat Asma, ya. Dan Asma berkata lagi, aku tidak tahu apakah yang didahulukan mukmin atau mungkin, atau mukmin atau mungkin, ya. Tidak tahu katanya. Nah, tetapi yang jelas orang mukmin atau orang mungkin yang yakin tadi, fayaqulu, akan menjawab terhadap pertanyaan tadi, bahwa huwa Muhammadun Rasulullah, bahwa dia itu adalah Muhammad Rasulullah. Ja'ana, yang beliau datang kepada kami, bil bayinat, dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, wal huda, dan petunjuk. Nah, hadirin sekalian, al bayinat itu maksudnya bukti-bukti, mukjizat-mukjizat, termasuk Al-Qur'an di dalamnya. Karena Al-Qur'an lah mukjizat Nabi yang paling besar, ya. Wal huda, adapun huda itu adalah ilmu. Nah, begitu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang kepada kita dengan membawa sekian mukjizat, termasuk Al-Quran, wal huda, dan ilmu. Nah, ini kita kembali kepada pembahasan tentang ilmu yang fardu ain itu, ya, bahwa ilmu fardu ain itu adalah ilmu agama, sementara ilmu umum itu fardu kifayah, ya. Jadi kalau agama itu adalah fardu ain, kewajiban yang dibebankan kepada setiap kita sebagai individu mukmin. Itu wajib untuk memahami ilmu agama pada batas-batas yang wajib, begitu. Sementara ilmu umum itu adalah fardu kifayah, wajib karena kita memilihnya. Nah, kenapa si A itu wajib belajar fisika? Karena dia memilih fisika sebagai keahliannya.
sementara yang lain yang tidak meniti sikat tidak wajib. Nah, itu yang disebut dengan fardu kifayah. Nah, hadirin sekalian, wal huda dan ilmu. Huda ini petunjuk, maksudnya lah ilmu. Nah, mereka yaitu orang mukmin atau orang mungkin, orang yang meyakini tadi, bagaimana ketika Rasulullah datang dengan membawa bil bayinat wal huda tadi, maka fa'ajabna, nah di sini ya, fa'ajabna, kami menyambut seruan itu. Wa amanna, dan kami beriman. Wattaba'na, dan kami mengikuti akan jejak langkah Rasulullah Muhammad SAW tadi. Nah, ketika orang-orang mukmin atau mungkin tadi meninggal, ya, fayuqalu, maka ketika ditanya kepadanya, mohon maaf, fayuqallahu, maka akan dikatakan kepadanya, nam solihan, tidurlah dengan nyenyak, tidurlah dengan baik, begitu. Nah, kenapa begitu? Karena di alam kubur itu kan orang menunggu alam kebangkitan itu lama. Jadi tergantung, kalau mungkin orang mukminnya zaman Nabi Ibrahim, ya sampai ribuan tahun nunggunya. Kalau memang alam kebangkitan itu sudah mulai dekat begitu ya. Tetapi kalau generasi kita, kalau memang kiamat itu sudah dekat, ratusan tahun misal, tentu nunggunya ratusan tahun begitu. Nah, dalam hal ini hadirin sekalian, kepada orang yang beriman, orang yang meyakini akan kebenaran tadi, itu dikatakan kepadanya, tidurlah. Maka dia tertidur selama ribuan tahun atau selama ratusan tahun. Atau boleh jadi orang mukmin yang meninggalnya lebih dekat kepada hari kiamat, maksudnya kepada hari kebangkitan, mungkin beberapa tahun saja boleh jadi begitu. Tetapi yang jelas bahwa orang mukmin tadi ditidurkan dengan lelap di alam barzahnya, tertidur dengan lelap sembari dia bermimpi dihadapkan kepadanya itu pintu-pintu surga, dibukakan kepadanya pintu-pintu surga, sehingga ia ingin sekali untuk segera memasukinya. Sementara orang-orang kafir, ya, nah tidurnya tidak nyenyak. Kita saja kalau sakit, ya, kita aja kalau sakit itu satu malam itu rasanya lama begitu, untuk menunggu subuh itu lama. Jadi, kalau kita sakit tidak bisa tidur, apalagi ini ratusan tahun atau boleh jadi jutaan tahun. Nah, orang kafir itu dengan kegelisahan itu dia tersiksa. Apalagi setiap saat dibukakan pintu neraka, kemudian dia melihat banyak orang yang disiksa begitu, sehingga tambah gerahlah hatinya, tambah takutlah dia, karena dia sendiri akan segera memasukinya. Nah gitu. Tetapi kepada orang mukmin itu malah nam solihan. Nah jadi ratusan tahun atau ribuan tahun atau jutaan tahun dia nunggu di alam barzah itu hanya sehari atau setengah hari saja. Gitu. Seperti Ashabul Kahfi kan? Ashabul Kahfi kan ditidurkan selama 350 tahun, tetapi ketika ditanya berapa hari? Satu hari atau setengah hari. Nah, begitu. Nah, kita lanjutkan hadirin sekalian. Faqad alimna, sungguh kami sudah tahu. In kunta, sesungguhnya engkau itu la mukminan mal munafik. Nah,
atau orang yang masuk asma, apakah yang didahulukan kata munafik atau murtad di dalam hadis ini. Fayaqulu, dia akan berkata, nah ini orang munafik atau orang yang ragu-ragu tadi, dia akan berkata, la adri, saya tidak tahu. Ketika ditanya, ya, saya tidak tahu. Sami tunas, hanya saya mendengar orang-orang. Jadi sayup-sayup mendengar, karena dia selalu tidak fokus, ya, ketika mendapatkan keterangan, mendapatkan nasihat, itu sayup-sayup aja terdengar, ya. Mereka mengatakan syai'an sesuatu, fakultuhu, lantas aku pun juga ikut-ikutan mengatakannya. Jadi artinya orang munafik itu mengatakan sesuatu yang orang-orang mengatakan, ya ikut-ikutan saja, tanpa masuk ke dalam hatinya. Nah itu. Nah ini hadirin sekalian, ini terjemahan bebasnya. Hadirin bisa mendapatkan tulisan ini, bisa yang hadirin yang bergabung di grup akan mendapatkan langsung. Hadirin yang belum bergabung di grup bisa langsung SMS ke nomor yang tertera di flyer, di pamflet, atau bisa saja hadirin SMS ke saya sendiri, nanti saya sendiri kirim, begitu. Bagi hadirin yang membutuhkan materi ini, begitu ya. Nah, coba kita lihat penjelasan hadisnya, hadirin sekalian. Ini hadisnya ya, penjelasan hadisnya. Nah, jadi dimaksud dengan kehilangan kesadaran pada bab di atas, ya, maksudnya adalah kondisi di mana seseorang kehilangan kesadaran. Entah maksudnya adalah kondisi di mana seseorang kehilangan kesadaran. Apakah kehilangan kesadaran itu bisa membatalkan wudu atau tidak? Namun yang patut oleh kita garis bawahi, kehilangan kesadaran yang dimaksud adalah selain gila. Nah, kalau gila tentu lain, tidak termasuk pada bab ini, gitu ya. Kalau gila orang yang sudah diangkat kewajibannya, terhapus kewajibannya. Nah, tetapi kehilangan kesadaran yang dimaksud dalam bab ini adalah seperti dia tertidur, dia letih, lesu, atau dia mencium bau-bauan yang mengakibatkan dia tersadar. Nah, apakah orang-orang seperti itu berwudu lagi atau tidak? Nah, itu pertanyaannya. Tetapi bahasan-bahasan yang sudah kemarin, bahwa Rasulullah tertidur sampai mendengkur, tidak berwudu lagi, gitu ya, tidak berwudu lagi. Dia sholat sunnah qobla subuh, kemudian dia memimpin sholat subuh, gitu. Padahal dia wudunya sebelum tertidur, begitu. Sebelum tertidur dia wudu, sholat tidur lagi sampai mendengkur, kemudian beliau bangun untuk sholat rawatib qobliyah, kemudian dia memimpin sholat subuh. Nah, gitu ya. Nah, ada yang ulama yang mengatakan, kan tidur Nabi beda dengan tidur kita. Boleh jadi katanya Nabi itu istilahnya, Nabi itu matanya tertidur tapi hatinya terjaga. Beda dengan tidurnya kita. Nah, mana yang benar? Bagi kita gini saja. Ya. Kalau dengan tidur, kalau kita wudhu, maksudnya kita wudhu kemudian tidur, ya. Nah, kemudian kita bangun untuk sholat tahajud, gitu. Nah, kalau dalam tidur kita ini kita ragu, apakah sudah batal atau belum? Kalau ragu, berarti kita wudhu lagi. Kalau tidak ragu bahwa tidak ada hadas yang keluar dari dua lubang tadi, ya, dari kubul dan dubur, gitu ya, rasanya
saya yakin saya tidur itu tidak batal, ya silakan lanjutkan untuk tidak wudhu langsung sholat. Begitu, itu sajalah pegangan kita ya. Kalau kemudian ada ulama yang mempersoalkan bahwa tidur Nabi beda dengan tidur kita. Nah, begitu. Nah, jadi kalau kita ragu, wudhu lagi. Kalau tidak, boleh dilanjutkan. Karena memang contohnya seperti itu. Bahwa tidur tidak membatalkan wudhu. Sepanjang kita tidak ragu. Begitu itu saja. Hadirin sekalian, coba kita lihat poin yang kedua. Nah, hadis ini menceritakan tentang gerhana matahari yang terjadi pada zaman Nabi itu pada tahun ke-10 Hijrah. Tepatnya tanggal 29 Syawal. Pada waktu itu matahari telah terbit seukuran kira-kira 2 tombak. Yang kemudian terjadi gerhana. Begitu. Nah, kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya dan berseru as-salatul jami'ah. Salat jamaah katanya, kata Rasul. Kemudian beliau memimpin salat dengan bacaan yang panjang. Walaupun usia beliau saat itu, nah ini ada ya, usia beliau saat itu lebih dari 62 tahun. Gitu ya, 63 jalan lah gitu ya. 62 tahun menginjak 63. Karena lamanya berdiri, sebagian sahabat ada yang jatuh pingsan. Yang tadi dikatakan salah satunya adalah Asma binti Abu Bakar. Namun beliau ketika hampir pingsan, tidak wudhu lagi. Ya, kalau dalam hadis tadi itu pakai fi'il madi, kata kerja lampau. Ya, tapi kemudian beliau sendiri yang menyiramkan air ke kepalanya dan tidak wudhu lagi. Beliau langsung sholat. Ya. Nah, hadirin sekalian, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin sholat, Asma datang dan bertanya kepada Aisyah, seperti yang disampaikan dalam bahasan tadi. Nah, Aisyah itu tengah sholat. Aisyah tengah sholat ketika ditanya oleh Asma. Nah, kemudian Aisyah menjawab pertanyaan Asma dengan mengisyaratkan telunjuknya ke langit. Mungkin yang dimaksud tengah gerhana. Dan tiba-tiba dari lisannya terucap, dari lisan Aisyah terucap subhanallah, padahal dalam sholat. Nah, kan begitu. Sehingga ulama menyatakan bahwa tidak batal ketika kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah. Misal menjawab ada yang bersin ya, yang bersin, kemudian alhamdulillah, kemudian dijawab yarhamukallah. Nah, dan selanjutnya itu dalam beberapa hadis tidak batal, seperti dalam hadis ini begitu. Kenapa? Karena kalimat subhanallah, alhamdulillah itu adalah bukan ucapan manusia, tapi itu adalah merupakan sebagian daripada ayat-ayat Al-Quran. Ya. Nah, kemudian kalimat aku menuangkan air ke kepalaku karena hampir pingsan itu menunjukkan bahwa beliau tidak wudhu lagi. Pada waktu pingsannya tidak, setelah beliau segera sadar dari pingsannya, dia tidak wudhu lagi, tapi hanya kalau kita mah istilahnya cuci muka lah gitu ya, supaya seger lagi gitu ya. Nah gitu. Yang kelima, poin kelima, setelah selesai sholat, Rasulullah menghaturkan pujian dan sanjungan. Nah, yang dimaksud dengan alhamdulillah adalah menyifati yang dipuji dengan kesempurnaan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sementara afana adalah sering menyebutkan sifat ini, sering memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, gini ya. Nah, perbedaan dua kata ini seperti dalam hadis ini. Waktunya nah ini ya. Nah, ini jadi ada hadis Nabi yang memilah antara pujian antara alhamdulillah dengan asana, gitu ya. Nah, begitu. Jadi ini bisa dibaca karena ini waktunya. Nanti kalau dibahas nggak ada tanya jawab ya. Nah, gitu ya. Ya. Baik hadirin sekalian, kemudian dalam hadis tadi, kenapa Rasulullah itu berlama-lama sholat? Karena beliau
diperlihatkan kepadanya surga dan neraka. Ya, jadi momen itu yang beliau sangat sangat dengan diperlihatkannya surga, beliau sangat 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 betah, ya, betah. Kemudian ketika diperlihatkan neraka, beliau sangat khawatir hal itu terjadi pada umatnya. Nah, sehingga beliau membacanya sangat panjang sekali. Ya. Nah, itu saja hadirin sekalian bahasan kita hari ini. Ya, silakan Maula untuk dibukakan tanya jawabnya. Baik, terima kasih Bapak atas pemateriannya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Baik untuk rekan-rekan para hadirin yang memiliki pertanyaan bisa di kolom chat atau bisa raise hand. Mungkin sebelum ke audiens ada sedikit pertanyaan Bapak. Ya, ini silakan. terkait tidur ketika kebanyakan ketika salat Jumat mungkin ya Pak. Ketika salat Jumat. Nah, ada yang mengatakan bahwa tidur ketika salat Jumat itu tidak membatalkan salat Jumatnya ketika tidurnya itu tidak bersender atau tidak menahan dengan tangan. Nah, seperti itu. Apakah dalil itu dibenarkan atau tetap tidur seperti itu Pak? Bagaimana? Ya, baik. Terima kasih Maulana. Ya, pemilihan pertanyaan bagus ya. Jadi yaitu tadi kalau kita melihat hadis-hadis Nabi, jangankan tidur sambil duduk atau tidak sambil duduk, maksudnya hanya duduk saja atau kemudian bersandar, bahkan tidur seperti yang dilakukan Rasulullah, tidur berbaring sambil ngorok sekalipun juga itu tidak membatalkan wudhu ternyata. Begitu. Nah itu Maulana. Jadi, nah padahal itu hilang kesadaran kan? Kita tidur itu hilang kesadaran. Rasul tidak memperbaharui wudhunya. Nah di sini juga Sahabiah Asma binti Abu Bakar juga tidak berwudhu lagi ketika kesadarannya hilang karena terlampau letih, lelah begitu ya, sholat bersama Nabi tadi begitu. Nah jadi tidak membatalkan wudhu begitu. Gitu ya. Jadi nggak tahu apakah itu alasannya dari mana. Yang jelas hadis-hadis Nabi yang kita bahas seperti itu. Gitu, Maulana. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Tapi yang jelas kembali kepada kita sendiri jalan keluarnya. Kalau misal dengan tidur itu kita ragu, ternyata rasanya berhadas, ya sudah wudhu lagi. Nah ya, tapi kalau kemudian kita yakin, ya tidak usah wudhu lagi. Baik, silakan. Kembali lagi ke kita sendiri ya Pak. Jadi kalau misalkan lebih baik tinggalkan dan wudhu kembali gitu ya Pak. Nah begitu. Baik, mungkin ini ada sedikit pertanyaan kembali Pak terkait karena tadi ada keadaan ketika letih dan kecapean gitu ya, apakah itu setelah melakukan kegiatan dan sebagainya. Ini ada kalanya mungkin beberapa dari kita juga mengalami ketika letih atau kecapean setelah melaksanakan atau melakukan kegiatan tertentu dan sudah memasuki waktunya sholat. Nah itu ada yang mendahulukan untuk beristirahat terlebih dahulu, maksudnya beristirahat sini dengan tidur Pak, atau seharusnya kita sholat terlebih dahulu baru tidurnya. Itu lebih baiknya yang istirahat dengan tidur terlebih dahulu atau kita melakukan sholat terlebih dahulu, seperti itu mungkin Pak. Ya, baik nih pertanyaan bagus ya. Jadi makanya definisi as-sholatu ala waktiha, begitu kan? Sholat tepat pada waktunya. Maksudnya para ulama menyebut as-sholatu ala waktiha, tepat pada waktu itu dalam rentangnya. Hadirin sekalian ya. Jadi as-sholatu ala waktiha itu sholat dalam rentangnya. Jadi kalau kita sholat duhur, waktunya itu antara duhur sampai asar. Nah, dalam hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, jadi kalau kita
kita mau sholat, tetapi di hadapan kita ada makanan, maka yang harus dipilih makan dulu. Kalau kita mau sholat, sementara kita letih dan lesu, ya tentu saja yang dipilih untuk beristirahat dulu. Begitu. Nah, oleh karena itu, sesuai apa yang disampaikan oleh para ulama, bahwa yang dimaksud dengan as-sholatu ala waktiha itu adalah dalam rentangnya, bukan di awal waktu. Walaupun kemudian tentu saja seabdol-abdolnya sholat itu berjamaah di masjid bagi para laki-laki dengan tidak boleh menghalangi para putri muslimah untuk ikut sholat ke masjid. Begitu. Demikian Maulana. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bapak penjelasannya. Ya, mudah-mudahan itu jadi penjelasan buat kita juga ya, sesuai dengan keadaan kita gitu, lebih baik yang mana gitu. Mungkin belum ada pertanyaan kembali Bapak dari belum ya. Baik, kalau belum kita sedikit kita bahas ya. Jadi hadirin sekalian, kita kembali kepada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah nanti di padang mahsyar ya. Nah, salah satu yang dilindungi itu kan mereka yang ta'aluk ke masjid, yang hatinya terpaut ke masjid. Nah, kembali kepada pertanyaan Maulana tadi, apakah orang yang istirahat dulu begitu ya, atau makan dulu, artinya tidak berjamaah ke masjid karena ada uzur syar'i tadi, letih atau kemudian pokoknya ada halangan yang sifatnya syar'i, apakah hal itu menghalangi dia untuk tidak termasuk ta'aluk ke masjid? Nah, di sini bahasannya ta'aluk ke masjid itu bukan hadirin sekalian, kan begini, yang datang ke masjid itu ada 2 golongan. Golongan yang terbiasa ke masjid, sehingga kalau tidak ke masjid rasanya tidak enak. Begitu. Ya. Nah, ada orang yang memang bermahabbah kepada Allah. Ini di atas tingkatan kebiasaan. Bermahabbah kepada Allah. Ya. Sehingga kedatangannya ke masjid karena kecintaannya kepada Allah. Ta'aluknya, terpautnya ke masjid itu bukan karena kebiasaan ke masjid, tapi karena mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ukuran kelompok yang nanti dilindungi oleh Allah di padang mahsyar tadi, 7 golongan tadi, yang dimaksud salah satunya adalah yang terpaut ke masjid, bukan dilihat dari sudut datang tidaknya ke masjid, kan begitu ya, tapi dilihat dari sisi mahabbahnya, begitu. Karena yang datang ke masjid boleh jadi karena kebiasaan ke masjid, terlebih bagi mereka yang ria, boleh jadi begitu ya, boleh jadi. Wah itu, nah jadi soal intinya soal mahabbah. Karena kedatangan ke masjid menunda sholat berjamaah mungkin tadi karena persoalan masih lelah, mungkin persoalan ini dulu, itu dulu, uzur-uzur yang sifatnya syar'i begitu. Nah itu ya. Nah itu hadirin sekalian. Jadi kembali lagi ya. Jadi kembalinya pada persoalan hakikatnya begitu. Baik, Maulana belum ada. Ada mungkin satu pertanyaan terakhir mengenai juga. Ada satu pertanyaan kembali, jika kita melaksanakan sholat fardu, misalkan sholat fardu isya, dan pada tahiyat terakhir kita tertidur Pak, mungkin karena saking mengantuknya, pada tahiyat terakhir tertidur sebentar, meskipun sebentar, mungkin karena kecapean. Apakah sholatnya harus diulang dan apakah wudhunya juga harus diulang atau tetap sah? Seperti itu Pak. Ya, atau tidak. Misal tidak ragu, walaupun tertidur kita sudah melaksanakan sholat lengkap 4 rakaat misal dengan seperangkat rukun dan wajibnya. Nah kalau tidak ragu, ya lanjutkan, begitu sholatnya. Tetapi kalau kemudian kita ragu, rasanya
tahiyatnya kelewat rasanya. Nah, gitu kan? Rasanya tahiyat awalnya kelewat karena kita tertidur tadi. Nah, kalau begitu maka kita cari yang yakinnya. Kita cari yang yakinnya. Apakah lebih yakin melakukan tahiyat atau tidak yakin? Nah, gitu kan? Mana yang yakinnya? Nah, harus segera kita meyakinkan yang mana. Apakah yang yakin itu meninggalkan tahiyat atau melaksanakan tahiyat? Nah, setelah kita misal kalau kita yakin sudah tahiyat, ya sudah, tinggal di akhir sujud sahwi. Kalau kita tidak yakin melaksanakan tahiyat, ya sujud sahwi. Sama sujud sahwi. Nah, tetapi kalau urusan rokaat, tentu kalau kita tidak yakin bahwa sholat kita ini, oh ini harusnya 4 rakaat, ini 3 rakaat, berarti harus ditambah 1 rakaat, baru sujud sahwi. Kan begitu. Tapi kalau kita yakin 4 rakaat, ya sudah selesai. Tinggal sujud sahwi saja, begitu. Nah, jadi sholatnya dilanjut. Kesimpulannya sholatnya dilanjut. Tetap saja tidak batal, begitu ya. Nah, tentu tidak wudhu lagi. Ya. Kecuali kalau kita sadar dalam sholat itu kita berhadas. Nah, kalau kita berhadas, entah keluar sesuatu dari depan atau dari belakang. Nah, kalau kita sadar, ya, atau ragu, rasanya kentut. Nah, ragu, kentut tidak ya. Nah, gitu ya. Maka sudah sebaiknya ambil yang kalau ragu berarti dibatalkan sholatnya dan wudhu lagi. Kalau ragu begitu, ya. Nah, gitu, Maulana. Baik, alhamdulillah jelas Ya. Bapak. Ya. Mungkin jika ada keraguan sangat-sangat lebih baik ditinggalkan, kan Pak. Ya. Diambil yang yakinnya. Tetapi harus hati-hati hadirin sekalian, jangan sampai terjebak pada reka perdaya setan. Jadi kalau memang biasanya kan seperti orang yang wudhu tadi, sampai 1 bak habis belum selesai gara-gara dia ragu. Selesai wudhunya rasanya mengusap kepala belum tuh, diulangi lagi. Nah, setelah itu ragu lagi. Nah, terus saja berwudhu terus karena setan menyusupkan keraguan dalam hati kita. Nah, jadi artinya kalau kita sudah menetapkan pilihan sudah selesai, nggak usah dibuka peluang lagi untuk macam-macam lagi. Kalau pilihan ragu ya sudah ragu, batalkan sholatnya, kemudian wudhu lagi, kemudian sholat. Jangan mengikuti apa yang jadi hiwaswisu fisudurin nastari yang jadi bisikan-bisikan sana, setan jangan diikuti. Kalau sudah menetapkan pilihan sudah selesai, jangan dibuka peluang lagi. Nah, begitu Maulana ya. Baik Bapak, terima kasih. Itulah pentingnya saat kita melakukan ibadah, khusyuk ya Pak, harus khusyuk biar tidak ada godaan-godaan yang lainnya. Baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya dan melihat waktu. Alhamdulillah tidak terasa sudah pukul 5 lebih. Kita sudah melaksanakan sesi kematerian dan hingga diskusi kali ini. Mungkin sebelum ditutup, agar lebih berkah dan lebih banyak yang kita dapatkan, mungkin kita lakukan terlebih dahulu sesi doa. Saya serahkan terlebih dahulu untuk doa kepada Bapak Enan semua. Enggak Bapak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat, bi rahmatika ya mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih kepada Bapak Yan Sumarna dan juga terima kasih kepada para hadirin baik yang hadir di streaming YouTube dan di ruang Zoom kali ini. Insya Allah apa yang telah dipaparkan menjadi syafaat untuk kita semua dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf atas kekurangan saya sebagai pemimpin acara hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kajian Sahih Bukhari pekan depan, tetap di hari dan jam yang sama, hari Kamis pada asyar pukul 16. Dan saya ingatkan terlebih dahulu bagi yang belum mengisi presensi, silakan untuk mengisi presensi, linknya yang tertera di kolom chat. Baik, kita sudah ada di penghujung acara, kita tutup sebelumnya acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording stopped. Alhamdulillah, sami-sami. Marangga sedena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.